Kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon segera untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Baik, saya mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Bagong atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 2 Bagong. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, acara yang ketiga doa, acara yang keempat acara inti yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Eko Nurhayati, acara yang kelima yaitu tanya jawab dan akan ditutup pada acara yang terakhir. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Taufik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu dan karyawan Obligasi Telkom yang berbahagia, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Sekolah berhubung karena ada acara dinas yang bersamaan waktunya tidak bisa mendampingi kita dalam acara diseminasi budaya positif ini, namun tidak mengurangi arti atau mengurangi kepentingan acara ini. Marilah sebelumnya kita sama-sama menjadikan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas tanpa ada suatu apa. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Imam kita baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini dalam rangkaian kegiatan khususnya adalah program guru penggerak PGP yang sekolah kita, alhamdulillah ada satu teman kita yang menjalankan program tersebut atas nama Bu Eko. Hari ini Bu akan menyampaikan pembahasan atau diseminasi tentang budaya positif, ya, dengan budaya positif. Sebenarnya kita tahu kita di sekolah itu adalah untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuannya dalam rangka pendidikan. Karena itu untuk upaya siswa menjadi subjek pendidikan, salah satu yang
apa itu yang akhirnya digalakkan adalah tentang pelaksanaan budaya positif. Bagaimana dengan budaya positif itu nanti siswa lebih bisa untuk mengembangkan diri, menyadari kelemahannya mungkin, dan untuk memperbaiki sehingga tujuan belajar dan tujuan pendidikannya sebenarnya bisa lebih mudah tercapai. Untuk itu nanti mari kita bersama-sama menyimak pemaparan dari Bu Eko. Nanti ada apa-apa yang perlu kita bahas, nanti monggo kita bahas bersama-sama. Mumpung ini kita bisa saling berdiskusi. Beliau sudah menerima materi dari program Guru Penggerak, nanti mungkin bisa ditularkan kepada kita semuanya. Kurang lebih itu saja dari saya. Semoga acara hari ini nanti berjalan lancar, bermanfaat bagi kita semuanya, dan nanti bisa menjadi dasar atau pijakan kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Akhirnya dengan membaca bismillah, acara diseminasi budaya positif program Guru Penggerak saya nyatakan dibuka. Saya cukup siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Imam Effendi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ya'ti tukafi mazidaya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ij'alni min sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti kegiatan pada siang hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eko Nurhayati. Beliau adalah CGP Angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Bagong. Kepada Ibu Eko Nurhayati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini untuk mukadimahnya saya ikut yang di depan J. Tapi pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwasanya pada hari ini Bapak Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Humas dan juga rekan-rekan berkenan untuk meluangkan waktu bagi saya untuk bisa melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas sebagai seorang guru penggerak. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan kesepakatan forum diseminasi. Sebelumnya saya akan menawarkan berkaitan dengan forum
kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, menghargai siapapun yang berbicara. Jadi nanti siapapun yang berbicara kita tetap saling menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan diskusi. 4, berbicara setelah dipersilahkan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan ruang diseminasi. Bagaimana Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditambahkan berkaitan dengan kesepakatan kita hari ini? Sepakat? Jadi kalau sepakat kita lanjutkan. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas dalam pemikiran Bapak Ibu? Bu Mila mungkin bisa memberikan jawaban ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas dalam benak Bu Mila? Baik, mungkin kegiatan sehari-hari yang berbau positif seperti berdoa sebelum kegiatan, kemudian salam kepada Bapak Ibu Guru, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Bu Mila. Tadi sepertinya Pak Hari juga ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan budaya positif. Monggo Pak Hari. Cek. Budaya positif, mungkin kalau kita satu kata positif lebih mengarahkan yang baik. Jadi kalau budaya itu mungkin kebiasaan atau apa ya, suatu tradisi yang kita pelihara, tradisi atau kebiasaan yang mengarah ke hal yang baik, apapun itu, dimulai dari diri kita, dari sekarang dan seterusnya. Jadi menurut saya budaya positif ini tak asing sebetulnya, cuman kenapa sih harus diangkat sekarang? Kalau dulu kan sudah sejak dulu ada. Mungkin untuk bahan aja ya, biar kita nggak lupa akan sejarah tentang hal yang baik dari para dulu. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari Bapak Ibu. Berkaitan dengan budaya positif, memang seperti yang disampaikan Bapak Hari ataupun Bu Mila tadi, itu bukan sesuatu yang asing. Namun kenapa kita perlu mempelajarinya? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Nah, tapi sebelumnya, karena hari ini kita membahasnya tentang budaya positif, biar kita menjadi lebih positif, saya ada sedikit ice breaking. Jadi, ice breaking kita hari ini adalah yuk kita tersenyum. Jadi, kegiatan kita untuk hari ini adalah Bapak Ibu mohon berhadapan dengan temannya satu bangku. Monggo silakan Bapak Ibu berhadapan. Tidak boleh menyentuh, hanya berhadapan saja. Bukan mungkin. Oke. Bapak Ibu silakan berhadapan dengan temannya satu bangku. Sudah. Kemudian bisa berhadapan dulu dengan Pak Isnanta. Ya. Silakan Bapak Ibu memberikan senyum termanisnya kepada Bapak atau Ibu yang ada di depannya. Yang dipandang wajahnya bukan yang lain ya. Bukan bibirnya, nanti lucu kalau bibirnya. Bagaimana, sudah dipandang temannya? Sudah. Apakah temannya hari ini terlihat wow? Iya, positif. Karena hari ini temanya positif, kita mengawali dengan yang ceria. Salah satunya dengan senyum. Dengan harapan nanti kegiatan kita seperti judulnya menjadi positif. Betul ya? Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Mila dan Pak Hari sudah sangat tepat. Bahwasanya budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan bagi semua anggota komunitas, sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian di dalam budaya positif itu ada beberapa konsep utama, antara lain yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kalau sebelumnya kita sudah sering mendengar disiplin positif di Bapak Ibu, sebenarnya
disiplin positif dan budaya positif itu tidak sama, melainkan disiplin positif itu adalah bagian dari budaya positif. Kemudian, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk paradigma pembelajaran lama itu lebih menempatkan murid sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah perbedaan paradigma lama dan paradigma baru. Kalau di paradigma lama, perilaku guru dalam mengajar itu biasanya hanya sebatas transfer pengetahuan. Kemudian guru juga dijadikan sebagai sumber ilmu serta berorientasi pada kurikulum. Sedangkan pada paradigma baru, perilaku guru dalam mengajar adalah sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Kemudian perilaku guru juga dijadikan sebagai panutan dan konsultan. Kalau pada paradigma lama, perilaku siswa cenderung pasif, individual, dan berbasis fakta. Sedangkan pada paradigma baru, perilaku siswa cenderung kolaboratif, aktif, konstruktif, berbasis masalah. Nah, untuk selanjutnya kita tadi sudah mempelajari di awal berkaitan dengan paradigma pendidikan, di mana dulu kalau guru menjadi pusatnya, sekarang adalah siswa yang menjadi subjeknya, siswa yang menjadi pusatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, yang tidak lupa harus kita pelajari bersama juga adalah disiplin positif. Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbesit dalam pemikiran Bapak Ibu? Bu Ruli mungkin bisa membantu. Disiplin berarti bisa tepat waktu. Terima kasih Bu Ruli. Disiplin itu tepat waktu. Mungkin yang lain, Pak Isnanta. Disiplin Pak Is. Disiplin di sini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Terima kasih, jawaban yang luar biasa. Luar biasa teman-teman kita itu ya. Oke, mari kita lihat bersama sebetulnya disiplin itu apa. Bapak Ibu, sebetulnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi kalau disiplin positif itu belajar untuk melakukan hal-hal yang positif. Oke. Namun di dalam budaya kita, kalau kita mendengar kata disiplin itu konotasinya biasanya berkaitan dengan aturan, hukuman, hal-hal yang kurang menyenangkan. Apakah seperti itu? Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, disiplin positif ini adalah beberapa contoh penerapan dari disiplin positif. Bapak Ibu, untuk disiplin positif saya tidak mengulas terlalu banyak karena kemarin di PMN kita juga sudah mempelajari bersama gitu ya. Untuk disiplin positif di sini contoh kasusnya saja. Ketika ada seorang murid tidak mengerjakan tugas, sebagai guru, penerapan disiplin positif seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, berkaitan dengan disiplin positif yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah
guru berbicara dengan murid yang tidak mengerjakan tugasnya untuk memahami alasannya. Jadi kalau disiplin positif itu kita tidak boleh langsung kamu tidak mengerjakan tugas dihukum, itu tidak boleh, tapi kita harus memahami dulu alasannya. Yang kedua, guru membantu murid untuk memahami pentingnya mengerjakan tugas. Yang ketiga, bekerja sama dengan murid untuk membuat rencana agar dia dapat menyelesaikan tugasnya. Kemudian guru juga memberikan dukungan kepada murid saat mengerjakan tugasnya. Dan yang terakhir, dalam disiplin positif ini, ketika anak sudah berhasil melakukan sesuatu tindakan sesuai yang diharapkan, itu guru bisa memberikan pujian atas usaha dalam menyelesaikan tugasnya. Namun berkaitan dengan pemberian pujian, kita juga tidak boleh terlalu sering memberikan pujian. Kenapa? Karena kalau terlalu sering nanti justru akan melemahkan perilaku positif yang sudah terbentuk tadi. Jadi pujian itu akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Oke, Bapak Ibu, secara garis besar perilaku manusia itu dipengaruhi oleh motivasi intern dan motivasi ekstern. Motivasi ekstern antara lain yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Itu adalah contoh-contoh dari motivasi ekstrinsik. Kemudian, kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Bagaimana dia melakukan sesuatu karena dia ingin dan dia menghargai dirinya sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini adalah contoh dari motivasi intrinsik. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebagai manusia tentunya kita punya kebutuhan, J. Atau mungkin di sini ada yang tidak punya kebutuhan? Pasti semuanya butuh ya. Oke, kebutuhan dasar manusia. Coba Bu Caci bisa menyampaikan salah satu atau salah dua kebutuhan dasar manusia itu kira-kira apa? Manusia membutuhkan makan dan minum. Ya betul. Kalau tidak ada makan dan minum, bagaimana bisa bertahan hidup? Iya, makan dan minum. Betul, itu juga kebutuhan dasar. Mungkin ada yang lain. Budian, saya belum pernah mendengar suaranya ini, Budian. Oke, untuk kalau kebutuhan dasar, mungkin kalau yang pernah saya pelajari, kebutuhan itu sebenarnya dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk kebutuhan primer mungkin saya tidak perlu menjabarkan, Bapak Ibu pasti semuanya sudah mengerti, termasuk kebutuhan sekunder dan tersier. Mungkin kalau di yang pernah saya pelajari seperti itu. Oke, terima kasih Budian. Budian tadi menyampaikan bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu bisa dibagi menjadi kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Itu juga sangat tepat, Budian. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan psikologi. Mari kita lihat bersama. Nah, berdasarkan kebutuhan dasar manusia itu bisa dibedakan menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sebagai contoh, mungkin dari Bapak Ibu pernah yang mendapat laporan atau mungkin dari Bapak Ibu pernah menangani kasus berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini. Contohnya mungkin kita menemukan di kelas itu ada anak yang suka sekali mengambil ke makan temannya. Nah, ketika anak yang seperti itu, kita juga bisa berupaya untuk mengetahui apakah kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Sebagai contoh, misalkan si A ini di kelas
dia suka mengambil makan temannya. Kemudian ketika ditanya oleh guru, kenapa kamu melakukan itu? Ternyata dia menyampaikan, saya kalau mengambil makanan teman saya itu, kan akhirnya teman saya memperhatikan saya, Bu. Teman saya menjadi mau memanggil-manggil saya, juga marah, tapi saya senang, Bu, diperhatikan seperti itu walaupun marah-marah. Kalau seperti itu, kira-kira dia kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi, yang belum terpenuhi? Apa, Bu? Iya, rasa sayang dan rasa diterima. Kemudian contohnya lagi, misalkan si A tadi ditanya, kamu kenapa, Mas, Mbak, kok mengambil makanan temenmu? Dia menjawabnya, bosen, Bu, setiap hari saya dikasih nasi goreng terus, masa ini saja. Kalau seperti itu, kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi? Bertahan itu kan tidak makan karena mati. Oke, jadi gini, si A itu kan setiap hari dikasih menu yang sama, berarti kan dia bosan. Berarti yang mana? Kebebasan. Kemudian mungkin kalau kita menemukan juga temannya itu ditanya, sampai kok mengganggu temannya, matanya kok diambil terus, kenapa? Lah bagaimana, Bu, saya lapar, di rumah tidak ada apa-apa. Kalau seperti itu kira-kira yang mana? Bertahan hidup. Ya. Tujuannya bagus tapi caranya yang kurang bagus. Juga begitu kan. Mungkin kalau hanya diambil satu skill saja tidak. Jadi mungkin kebutuhan juga harus berkait. Misalnya begini, kalau Anda sampaikan tadi, pakai mic saja, Pak J. saya hanya meluruskan saja. Jadi kalau saya potong sedikit, nanti punya berapa ini? Lama nggak apa-apa kan? Ini masalahnya konsep. Jadi kalau nanti tidak main-main, nanti konsep kita itu bersama. Jadi jangan dipotong kebutuhan dasar itu cuma satu spek saja. Kalau anak tadi misalnya tidak makan karena bosan dengan nasi goreng lalu dia ngambil temennya, itu jangan hanya dipandang sebagai bentuk apa tadi? Anda bilang apa? Enggak, kebebasan kan? Tapi sebetulnya maknanya kan juga itu makan. Jadi kalau saya, kebutuhan dasar itu tidak hanya disebut dalam satu aspek saja walaupun 5. Kalau dia tidak suka makan karena bosan, itu juga dalam rangka bertahan hidup. Jadi mungkin menurut saya dalam hal penguasaan sebuah kasus itu harus kompleks komandannya. Apakah dia karena memang tidak makan karena bosan saja, atau mungkin dia juga ada keluhan lain. Jadi mungkin gitu Pak Es. Jadi kan jangan apa. Ini serius ini masalahnya. Ini bukan hanya untuk konten. Ini beneran kan. Jadi biar nanti kita sama-sama punya pemahaman yang sama. Jadi ini mohon karena materinya Bu Eko ini kan berkaitan dengan BK. Jadi karena kita ini mengajar di matematika atau di berjas mungkin nggak nyambung, tapi sebagai dasar manusia. Karena saya arahnya tahu ini arahnya mengajak kita bersama Bu Eko selaku guru penggerak ini untuk mengarahkan kita sama-sama memahami manusia perlu mengetahui konsep dasar ilmu dan ilmu untuk apa dalam rangka materi kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pembelajaran. Mungkin begitu ya. Jadi mungkin nanti akan diluruskan untuk saya kalau tidak seperti satu saja, tapi kebutuhan dasar 5 terpenuhi semuanya. Terima kasih Bapak untuk masukannya. Tadi sebetulnya belum selesai. Kebutuhan dasar manusia itu memang tidak bisa dipisah-pisah antara yang satu dengan yang lain ini saling berkaitan. Akan tetapi kenapa tadi saya memberikan contoh-contoh seperti itu, harapannya nanti ketika ada masalah berkaitan dengan anak, dan ini tidak hanya untuk guru BK tapi ini untuk semua, sehingga ketika nanti kita menemukan sesuatu permasalahan dalam siswa, paling tidak kita juga bisa mencari runtutan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia ini, sehingga nanti kita bisa melakukan penyikapan yang tepat. Walaupun ini bukan satu-satunya, gitu. Misalkan bukan satu-satunya yang patut dipertimbangkan ketika kita menghadapi persoalan pada anak. Nah kan J, bagaimana Pak Hari? Bisa saya lanjutkan ya?
Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Apa dari 5? 5 posisi kontrol. Sebentar. Tidak ada muncul. Salah ya? Ini serius ini ya? Tuliskan masa lalu nggak datang. Bentar. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita juga akan membahas berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Karena ini gambarnya tidak mau muncul, berarti ini sepertinya minta dari Bapak Ibu guru yang menjawab. 5 posisi kontrol. Oke. Saya minta bantuannya. 5 posisi kontrol apa saja? 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya, artinya 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Monggo. Siapa yang mau menjawab? 5 posisi kontrol. Mungkin Bu Rizka yang dari tadi senyum-senyum. Tidak apa-apa, moderator juga boleh kita berlembut sharing, J, boleh. 5, oke, monggo Bu Rizka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menjawab 1 dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, mungkin salah satunya kita bisa memposisikan kita sebagai guru terhadap anak-anak itu sebagai teman. Maksudnya teman di sini ya teman yang bisa belajar bersama seperti itu. Jadi luar biasa, benar sekali Bu Rizka bahwasanya sebagai seorang guru, salah satu posisi kontrol yaitu adalah sebagai seorang teman. Dari 5 masih terjawab 1. Mungkin teman-teman ada yang ingin membantu, kurang 4 lagi. Bu Yuli monggo, dari tadi senyum-senyum. Sebagai pemantau, mungkin guru bisa memantau perilaku siswa sehari-hari di sekolah. Sebagai pemantau atau pengawas, betul. Kurang 3. Tadi, Pak Isnanta, Pak Isnanta lagi. Membuat merasa bersalah. Sudah terjawab 3, J. Tadi sebagai posisi kontrolnya adalah sebagai seorang teman, kemudian sebagai pemantau atau pengawas, kemudian salah satunya tadi dari Pak Isnanta adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kurang 2 lagi. Bu Ruli atau Pak Pendi mungkin ingin menambahkan, kurang 2. Sebagai manajer. Oke, sebagai manajer. Kurang 1. Bu Ruli, untuk Bu Ruli. Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Iya. Jadi 5 posisi kontrol itu, 5 posisi kontrol seorang guru itu adalah sebagai teman, sebagai seorang penghukum, sebagai seorang pengawas, sebagai seorang pembuat bersalah, dan juga sebagai seorang manajer. Tanpa saya terangkan atau saya jelaskan kembali panjang kali lebar, tentunya Bapak Ibu guru di sini sudah paham berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dari 5 ini Bapak Ibu, saya mereview kembali saja deh. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira manakah posisi kontrol yang paling baik yang bisa kita terapkan sebagai seorang guru? Yang mana mungkin? Teman dan manajer. Kalau menurut saya sebagai manajer, jadi guru itu juga harus bisa, siswa itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi membimbing siswa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas, jadi konsekuensinya apa, seperti itu.
Iya, terima kasih Bu Rizka. Tepat sekali jawabannya berdasarkan apa yang sudah kami dapatkan dalam program guru penggerak. Memang bahwasannya 5 posisi kontrol tersebut yang paling efektif adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Namun bukan hal mudah untuk kita bisa menempati posisi sebagai menempati kontrol sebagai seorang manajer, sehingga untuk bisa mencapai hal tersebut kita sebagai guru juga harus senantiasa berlatih agar pada akhirnya kita bisa memiliki kontrol sebagai seorang manajer. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ketika mendengar kata keyakinan kelas, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Yakin. Bentar Pak J. Keyakinan kelas. Jadi mungkin ini gambaran apa ya dari tidak sekedar PHP saja. Jadi dari apa yang kita rencanakan dari awal tadi, guru sebagai seorang fasilitator dan lain-lain, setelah kita memahami ini apa tujuan rencana itu, kita ada perasaan optimis, keyakinan bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan dari semua nilai-nilai yang akan kita sampaikan kepada tujuan kelas itu akan tercapai. Biar apa? Jadi kontrol. Kalau yakin, rasa optimis kita bangun, maka semangat kerja, etos kerja juga akan menjadi pertimbangan. Mungkin begitu. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Hadi tadi itu bahwasanya memang seperti itu. Namun kadang kita juga tidak asing mendengar yang namanya peraturan kelas. Sebetulnya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu adalah dua hal yang mirip-mirip tetapi tidak sama, di mana keduanya memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kalau peraturan kelas, namanya saja peraturan, pasti sifatnya mengikat, dan biasanya kalau peraturan itu tidak menunggu kesepakatan dua belah pihak, tapi langsung peraturannya seperti ini, kalau kamu melanggar berarti seperti ini. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu prinsip-prinsipnya adalah mencerminkan kolektif dari kelas tersebut, di mana namanya kesepakatan itu, keyakinan kelas itu tadi dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi disepakati oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Makanya kalau keyakinan itu lebih efektif. Kenapa? Karena yang merumuskan adalah mereka sendiri, pengguna dari keyakinan kelas itu sendiri. Jadi ketika merumuskan itu pasti mereka juga sudah memikirkan, oh kalau saya membuat keyakinan kelas seperti ini berarti saya harus melakukan seperti ini begitu. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, sebelum ke panduan penyusunan keyakinan kelas, dalam membuat namanya keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak boleh memakai kata atau kalimat negatif. Jadi misalkan kita sering menemui jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mencontek ketika ulangan. Nah, itu untuk keyakinan kelas tidak boleh. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu harus dibuat dengan pernyataan atau kalimat positif. Kemudian selain itu, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan, ya. Sekali lagi, jadi berdasarkan kesepakatan. Kemudian peraturan kelas itu juga harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas, dan dilakukan evaluasi atau refleksi secara berkala berkaitan dengan pelaksanaan dari keyakinan kelas tersebut. Adapun untuk panduan penyusunan keyakinan kelas itu seperti ini. Nanti Bapak Ibu, kan ini mau tahun ajaran baru, karena sebetulnya kita sudah berupaya untuk membuat
keyakinan kelas ya, tapi sepertinya masih berupa peraturan kalau kita lihat kalimat-kalimatnya. Ini nanti yang mungkin bisa kita lakukan di semester baru. Yang pertama, kalau ingin membuat keyakinan kelas, yang pertama yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi peraturan-peraturan yang ada di kelas itu apa, yang perlu disepakati itu apa. Kemudian merubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Kemudian dari kalimat-kalimat atau pernyataan positif tadi disarikan ya, peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Kemudian menyeleksi keyakinan kelas yang disepakati dan menuliskan kembali dan menempatkan di tempat yang sudah dilihat. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu tadi kalau sudah dibuat ditaruh di tempat yang mudah dilihat. Dan yang terakhir tentu saja nanti perlu diadakan evaluasi dan refleksi berkaitan dengan yang sudah disepakati. Apakah keyakinan itu sudah dilakukan ataukah hanya sebagai pajangan? Nah, itu nanti kita sebagai seorang guru atau wali kelas bisa melakukan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu coba panjenengan cermati nggih kedua kotak di atas, yang satu warna oranye, yang satu warna biru. Dari kok sama? Oh, ada kesalahan ini, ada. Ya, ada. Kalau dari itu, kira-kira itu termasuk keyakinan kelas apa bukan? Dua-duanya kan sama itu. Keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Datang tepat waktu. Kira-kira keyakinan apa bukan? Keyakinan kelas. Keyakinan. Ya, jadi tidak ada kata-kata positif. Jangan telat. Kalau hanya ditulis seperti itu bisa keyakinan. Tapi ada ditempel, ada misalnya apa? Misalnya peraturan kan boleh aja. Peraturan kelas datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kata tanpa apa ya? Tanpa risiko, Gini, tadi panjenengan semuanya kan menyampaikan kalau ini adalah keyakinan kelas. Kita kembali lagi ke poin awal, bahwasanya keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Nah, kalau seperti ini belum keyakinan kelas, belum disepakati. Ya, mungkin, bukannya mungkin, ini bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas dengan menambahkan, misalnya seperti ini. Kami datang tepat waktu, atau kami warga Sembada datang tepat waktu. Telah terjadi kesepakatan di mana bahwa kami sebagai warga Sembada akan datang tepat waktu. Jadi ini tadi belum termasuk keyakinan kelas, tapi masih berupa peraturan. Next. Pendekatan restitusi. Pengertian dari restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan fokus pada solusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini tentunya sudah sering mendengar yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi itu ada 3 langkah, namanya saja segitiga restitusi, dan pasti ada 3 langkah. Yang pertama, dalam menerapkan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, kita bisa menggunakan kata-kata atau kalimat yang menenangkan anak. Sebagai contohnya,
seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Namun dari kesalahan itu bagaimana kita memperbaikinya? Atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan yang salah. Tapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah dan seterusnya. Nah, kemudian tahap yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Adapun yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita sampaikan ke anak ketika kita memvalidasi tindakan salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya ada anak, dia tiba-tiba merebut mainan temannya, atau dia tiba-tiba dia menggebrak meja. Kita validasi tindakan salah tersebut. Jangan tanya, kamu melakukan seperti itu alasannya apa? Atau apa yang penting bagi kamu? Kita sesuaikan dengan konteksnya. Oke, kemudian ini juga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, ini kadang kalau kita menemukan murid yang agak karakternya keras itu kan saya pokoknya gini ya gini bu. Nah, itu untuk memvalidasi tindakan salah kita juga harus menyesuaikan karakter anak. Misalkan dengan oke, kalau kamu pengennya seperti itu, namun tambahkan sikap yang lain yang baru, yang ke arah yang positif. Nah, dan yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, beberapa yang bisa kita sampaikan ketika menanyakan keyakinan kelas itu, kita bisa mungkin menanyakan apa nilai yang kita percaya dari sekolah kita, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, kelas ideal seperti apa, kemudian juga kamu ingin jadi anak yang seperti apa. Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu mau menjadi orang seperti apa? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk menanyakan keyakinannya. Pada intinya, kita harus banyak-banyak belajar. Ini khususnya untuk saya sendiri, harus banyak-banyak belajar bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan bermakna kepada anak, sehingga anak itu pada akhirnya bisa memiliki keyakinan baru, menemukan solusi masalah baru dengan merumuskan sendiri. Ketika dia melakukan sesuatu, maka untuk memperbaiki atau solusi dari masalah itu dirumuskan oleh anak itu sendiri, bukan dari kita. Nah, Bapak Ibu, dari yang saya pelajari, ini tugas kita sebagai seorang guru. Guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Semoga kita menjadi guru yang tergerak, lekas bergerak, dan menggerakkan. Bersama kita ciptakan karya untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Bu Eko. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bu Eko. Selanjutnya, acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Tanya jawab akan saya pimpin. Jadi nanti kegiatan tanya jawab silakan dari pemaparan Bu Eko tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Untuk menghemat waktu kita batasi 2 penanya saja ya. Oke, silakan barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang materi yang disampaikan oleh Bu Eko. Oke, Bu Mila silakan.
Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan bertanya tentang tadi sudah dijelaskan tentang salah satu konsep budaya positif. Salah satunya adalah segitiga restitusi. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan penerapan segitiga restitusi yang efektif di sekolah? Itu yang saya tanyakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Mila. Dijawab langsung atau pertanyaan yang kedua? Oh, selanjutnya dulu silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Kemudian, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari beberapa pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Iko tadi, di sini ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan disiplin positif. Selama ini kita sudah pernah menerapkan disiplin positif, tapi perubahan sikap siswa itu tidak terlalu signifikan. Oke. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya perubahan tersebut bisa maksimal? Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bu Eko mungkin bisa dijawab dari pertanyaan Bu Mila dan Bu Dian. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari Bu Mila yaitu berkaitan dengan budaya positif yaitu khususnya tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita bisa menerapkan segitiga budaya segitiga restitusi di sekolah agar bisa efektif gitu ya. Begini Bapak Ibu, yang saya pelajari ketika kita menerapkan segitiga restitusi, itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah menata diri kita, menata hati, menata mental kita. Karena kalau kita ingat bersama tadi pada tahap pertama yaitu kita menstabilkan identitasnya. Dalam menstabilkan identitas itu ibaratnya kan kita perlu menenangkan anak, kita perlu memahami anak, kita perlu emosinya biar calm down dulu. Nah, kalau kita belum siap, kita pasti tidak bisa. Yang kedua, dalam penerapan segitiga restitusi, ini kita kan harus banyak-banyak menguasai bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berat. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya cara efektif yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru adalah dengan banyak berlatih, kita mengupdate diri juga agar pada akhirnya kita itu bisa melakukan segitiga restitusi ini dengan baik dan bisa berhasil seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan tambahan atau masukannya berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Mila. Monggo Pak Taufik mungkin mau menambahkan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Eko tadi. Intinya untuk menerapkan segitiga restitusi supaya berhasil memang membutuhkan komitmen dari kita untuk mencoba lebih memahami kondisi anak sehingga nanti anak itu benar bisa dicari solusi atas permasalahannya dan bukan hanya dihukum atas kesalahannya, sehingga nanti ada perubahan sikap yang baik di anak tersebut. Itu saja yang saya tambahkan, Bu Eko. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua langsung saja ya dari Bu Dian, yaitu berkaitan dengan penerapan disiplin positif yang di sekolah kita sudah kita lakukan, namun belum efektif, belum maksimal gitu ya. Bapak Ibu, berkaitan dengan disiplin positif ini kalau saya pribadi ya, sebetulnya saya sebagai seorang guru merasa memiliki beban di pundak saya. Karena kalau kita belajar bersama tadi bahwasanya salah satu poin dari disiplin positif adalah kita memberikan keteladanan. Nah, sebagai contoh misalnya, ketika kita menginginkan anak kita datang ke sekolah tepat waktu, berarti kita sendiri juga harus datang tepat waktu. Misalkan kita juga menginginkan anak-anak kita, murid kita, mereka tepat waktu dalam beribadah, berarti kita pun sebagai seorang guru harus memberikan keteladanan. Dan menurut saya, kenapa di sekolah kita ini
belum maksimal, mungkin dari kita sendiri, dari kita para guru, mungkin kita juga perlu introspeksi bagaimana kita bisa memberikan keteladanan ke anak agar anak-anak itu juga punya pemikiran, oh ternyata yang melakukan tidak hanya saya, tapi semuanya Bapak Ibu guru juga melakukan, sehingga pada akhirnya itu tumbuh kesadaran pada anak, ada motivasi ekstrinsik dari anak untuk melakukan disiplin positif di sekolah kita. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sampun, sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Eko. Baik, untuk selanjutnya yaitu penutup. Sebelum penutup, kita simpulkan dulu. Mungkin saya ingin meminta tolong Pak Hari untuk menyimpulkan kegiatan pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya di sesi akhir menyampaikan dua hal. Yang pertama, kesimpulan terkait dengan kegiatan cukup bagus, lancar. Ini juga memotivasi buat kita semuanya bahwa apa yang dikerjakan Bu Eko ini merupakan tugas yang sangat mulia. Juga menyentuh hati kita semuanya bahwa ini salah satu contoh bahwa guru penggerak ini diterjunkan ke sekolah. Selain juga diuji secara akademis oleh pemerintah, juga menjadi kewajiban sebagai panutan untuk kita semua. Dia yang disampaikan satu kecil tentang materi tentang budaya positif, ini merupakan cerminan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan materi tadi disebut saja tentang budaya positif. Bu Eko dalam panjang lebar menyampaikan. Jadi kalau kita kupas sebetulnya banyak kan materi di sekolah ini terkait dengan berbagai mapel dan tentang kegiatan di sekolah kita. Yang pertama, ini menusuk juga hati kita bahwa guru yang dulu sebagai sumber pengetahuan dan tentang apapun berpusat pada guru, paradigmanya dirubah ketika kurikulum berubah mereka menjadi seorang fasilitator, seorang motivator, seorang panutan dan menjadi sumber keteladanan. Di fasilitator, memfasilitasi. Kemudian dari situ ini juga mengajak buat kita. Jadi Bu Eko sebenarnya juga mengajak saya dengan semuanya untuk menjadikan pola-pola guru sebagai pola-pola modern. Karena mungkin pemerintah juga mengevaluasi selama ini guru mungkin seperti seorang pekerja yang di sebuah perusahaan. Ya tidak, guru selain bekerja secara fisik, psikisnya juga dituntut. Yang kedua, ini agar fasilitator motivator terbentuk, jadi ini merubah diri dulu, mindset kita untuk memulai salah satunya dengan mendisiplinkan diri apapun baik waktu, kinerja maupun etos dan seterusnya. Nah, agar disiplin terbentuk tadi disampaikan, agar tidak dimulai dari setengah-setengah, timbullah motivasi yang membanggakan diri kita bahwa sebagai manusia kita menyadari tentang budaya dasar 5 tadi. Sebagai guru perlu dihormati oleh anak perlu dihormati oleh orang lain dan guru. Agar terbangun guru dihormati anak, guru juga memberikan motivasi bagaimana cara membangun untuk menghormati dan dihormati samanya. Kemudian juga ada kontrol atau pengawas atau kontrol dalam diri kita, dalam ucapan kita, dalam tingkah laku kita untuk dipahami oleh si pelaku, guru, siswa dan seterusnya. Kemudian dibangunlah sebuah keyakinan, karena kita juga guru membangun keyakinan diri kita bahwa apa yang kita buat harus mendapatkan hasil yang positif. Apa yang kita sepakati baik di kelas maupun di kelompok, di tim, kita yakini bahwa itu adalah hal yang positif tanpa harus membuat peraturan, membuat keyakinan bersama. Untuk itu tadi kesimpulan terakhir ada namanya signifikan institusi sebagai pengontrol. Bisa kira juga terima kasih, ini saya mewakili teman-teman kepada Bu Eko dalam pencerahan yang luar biasa telah memukul hati kita semuanya bahwa selama ini banyak kesalahan dan hal-hal yang dilakukan para guru, karena mungkin masih termasuk guru yang lahir tahun 60-70 guru jadul
artinya guru yang kurang mendapatkan kesempatan untuk merubah paradigma. Tapi mohon maaf karena tempo hari memang guru penggerak dibatasi usia maksimal 50, sehingga bukan masalah jadi ini menjadikan bahwa kita tidak punya kesempatan untuk berubah diri melihat potensi ke depan. Tapi alhamdulillah perubahan itu oleh Mahkamah Agung dirubah, guru di atas 50 boleh mengikuti guru penggerak. Tapi mohon maaf karena saya sudah 54 pada guru-guru muda untuk bisa berprestasi, menjadikan kami orang tua jangan sekalikan istilah kebun sebudaya. Orang tua harus menuntut ilmu dan adik-adik itu tidak masalah. Kita dalam ilmu tidak masalah. Kepada yang muda kita bertanya, kepada yang tua kita sungkem, itu hal yang biasa. Saya kira itu sukses untuk Bu Eko. Semoga apa yang diidam-idam pemerintah terwujud, sekolah kita menjadi sekolah yang baik, dan dalam pribadi apa yang dengan impikan menjadi sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, luar biasa sekali kesimpulan dari Pak Hari, sudah menyangkut semuanya. Baik, karena susunan acara telah usai, demikian tadi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Eko Nurhayati, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Semoga diseminasi budaya positif ini dapat menginspirasi kita dan dapat diterapkan di sekolah kita tercinta ini. Baik, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bu Eko ingin mengajak kalian untuk bersama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas. Apakah di antara kalian yang ada di sini sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Kalau misalkan peraturan sekolah atau peraturan kelas sudah tahu? Oh, sudah. Oke. Jadi keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kalau di kelas kita itu ada tata tertib seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas, tetapi berbeda. Nah, bedanya apa peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu biasanya kan dibuat sepihak, toh. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kita buat berdasarkan kesepakatan bersama, kita rumuskan bersama. Kenapa Bu kok dikatakan keyakinan? Nah, keyakinan itu kan sesuatu yang kita percaya, ya, sesuatu yang kita yakini yang berharga yang ada dalam diri kita. Sehingga kalau kita membuat yang namanya keyakinan kelas, itu diharapkan kita bisa bertanggung jawab dengan nilai-nilai atau keyakinan yang sudah kita pilih, yang sudah kita tentukan. Nah, contoh keyakinan kelas itu bagaimana? Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, namanya saja keyakinan kelas, berarti yang harus terlibat di dalam pembuatan keyakinan kelas itu adalah semua warga kelas. Tidak hanya gurunya, tidak hanya muridnya, tapi bisa berhubungan antar murid, kemudian antar bapak ibu guru, dan juga dengan wali kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas itu kita juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya, kamu ingin membuat kesepakatan bersama dengan temanmu, dilarang mencontek. Kalau kita membuat keyakinan itu tidak boleh. Kenapa? Karena dilarang itu konotasinya negatif atau positif? Negatif. Kita bisa merubahnya ke dalam kalimat yang positif. Misalkan, harus apa kira-kira? Jujur, iya betul sekali. Terus kemudian dalam merumuskan keyakinan kelas itu kita juga
tidak boleh terlalu banyak, tetapi mudah diingat, pernyataan-pernyataan yang mudah kita ingat dan bisa untuk kita terapkan. Kemudian dalam keyakinan kelas kita juga akan melakukan evaluasi. Jadi keyakinan yang sudah kita buat, kita jalankan itu akan dievaluasi secara berkala. Apakah sudah sesuai? Apakah keyakinan-keyakinan yang kita sudah pilih itu tadi bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab atau bagaimana sampai di sini? Kira-kira sudah paham apa belum berkaitan dengan keyakinan kelas? Kalau misalkan hari ini kita membuat keyakinan kelas, bisa ya? Oke, Bu Eko akan membagikan kertas, membagikan stiker seperti ini. Nanti masing-masing anak akan mendapatkan satu buah. Silahkan nanti menuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian tuliskan. Kemudian nanti yang sudah langsung ditempel di depan ini, dan nanti kita akan bersama-sama menyeleksi. Kalau misalkan ternyata ada 1, 2, atau 3 anak yang sama, kita ambil salah satu. Bisa dipahami ya? Oke, ini saya bagikan. Silahkan bisa langsung ditulis, dan yang sudah selesai langsung ditempel. Ada yang suka warna pink? Oh ya, silahkan dituliskan. Bagi yang sudah bisa segera ditempel di depan. Silahkan. Oke, selanjutnya. Ayo silahkan. Karena kita sudah berhasil membuat kesepakatan kelas dan kalian juga
Oke, ini dari kanan atau dari kiri dulu yang mau tanda tangan? Kiri ya? Oke, silakan dari yang sebelah kiri dulu untuk tanda tangan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sini Mbak. Ini ya. Tulis. Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas dan kita sudah menyepakati bersama dan kalian juga sudah menandatangani ya berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Maka dari itu, Bu Eko menyampaikan terima kasih sekali karena pada kesempatan hari ini kalian bersemangat dan saya harapkan untuk kedepannya kita bisa konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Bisa ya? Oke. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ingin mendengar semangatnya yang luar biasa dari anak-anak. Masih ingat kan keyakinan kebanggaan sekolah kita? Masih. Oke. Sebelum kita akhiri, satu kali lagi ya biar lebih semangat. Sembada Jaya. Kita kompak bisa. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.